Hello Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini saya kehadiran salah seorang yang spesial pada pagi hari ini akan berbagi cerita bagaimana mendapatkan tentang beasiswa Australian Award Scholarship. Kita kenalan dulu dengan beliau. Silakan Bu Desi. Terima kasih Bang Melki atas kesempatan ini. Ini juga kesempatan yang luar biasa bagi saya. Nama saya Desi Helda. Saat ini saya berusia 52 tahun. Aktivitas saya sehari-hari adalah saya mengajar privat bahasa Inggris untuk orang Indonesia dan privat bahasa Indonesia untuk orang asing. Alhamdulillah saya menjadi penerima beasiswa Australian Award tahun 2023 untuk ELTA dan scholarship S2-nya nanti di 2024. Ya, luar biasa. Saya kenal Bu Desi ini sejak 2015 ya. Waktu itu dalam Padang English Club ya, yang diadakan oleh Ibu Resti dan Bang Miko, itu di Sari Anggrek ya tentunya waktu itu, sehingga kita ketemu. Dan 2023 ini saya mendengar kabar beliau sudah mendapatkan sebuah beasiswa yang sangat bergengsi dari pemerintah Australia, Australian Award Scholarship. Gak semua orang dapat. Susah. Dari zaman saya kenal nih dengan AAS itu satu almarhumah Elsie ya, bidan Elsie. Satu lagi yang kedua Ibu Desi yang saya kenal ini ya. Ya luar biasa ini karena memang beasiswa AAS itu nggak gampang gitu ya. Nah Bu Desi ini mohon maaf saya tidak bermaksud apa-apa, dengan keterbatasan fisik yang Ibu miliki itu tetap mampu mendapatkan beasiswa AAS. Ini luar biasa sekali ya. Iya. Jadi saya melihat gini. Beasiswa AAS itu mengutamakan bagi penyandang disabilitas, baik itu perempuan maupun itu laki-laki dengan segala keterbatasannya. Tapi tetap mengemukakan itu tingkat pendidikan level tertentu dan kemampuan bahasa Inggris level tertentu. Nah, untuk ELTA sendiri saya merasa itu lebih ringan, lebih mudah. Kenapa? Karena tingkatan yang dia butuhkan kalau untuk IELTS 5. Kalau untuk TOEFL itu 400 ke bawah, dalam arti 300 ke atas, 400 ke bawah. Jadi saya melihat kalau misalnya kita memang tertarik dan berminat terhadap bahasa Inggris, itu adalah level yang tidak sulit gitu loh, mudah. Karena saya sudah merasakan waktu tes itu lebih sulit ketika saya mencoba ikut prediksi dari TOEFL, prediksi dari IELTS itu lebih berat daripada tes itu sendiri. Yang kedua poinnya adalah saya melihat ketika kita melakukan tes itu benar-benar hanya bahasa Inggris untuk tes, bukan bahasa Inggris untuk conversation yang cas-cicus. Memang hanya untuk tes gitu. Jadi ke depan kalau misalnya memang berminat untuk bahasa Inggris, pikirkan bahwa kita belajar bahasa Inggris memang hanya untuk tes dulu. Setelah lulus nanti kita akan baru kasih skill yang memang untuk kuliah atau untuk beradaptasi di Australia atau di luar negeri lainnya nanti. Ya, fisik boleh terbatas ya, fisik boleh tidak sempurna, tetapi tidak menghalangi seorang Bu Desi untuk menggapai mimpinya in the future. Dan juga di usia yang sudah 52 tahun ya, tadi saya sempat juga bercerita bahwa ada yang mengatakan bahwa itu dibatasin usianya, tidak sama sekali. For your information, Australian Award Scholarship there is no limit for age ya. Nah ini seorang ibu rumah tangga ya, di usia 52 tahun, kenapa kepikiran untuk sekolah jauh-jauh ke Australia sih? Jadi saya mulainya begini, saya ceritakan ya situasinya. Saya lahir dengan kelainan tulang bawaan dari keturunan, artinya genetik. Jadi ketika saya dilahirkan tulang saya lemah, sering patah tulang. Tapi orang tua saya tetap mendidik saya sebagai seseorang yang non disabilitas. Saya sama bagi orang tua saya sama dengan adik-adik saya yang sempurna, yang perfect gitu kan. Nah jadi karena itu saya tidak pernah merasa bahwa saya disabilitas. Dari usia anak-anak sampai kemudian saya bekerja, saya tidak pernah merasa saya disabilitas. Memang saya merasa hidup memang agak sulit bagi saya. Karena apa? Karena ketika orang ada penerimaan karyawan, mereka selalu melihat penampilan. Sehat jasmani rohani. Nah, yang kemudian membuat saya give up, saya berpikir bahwa saya tidak akan tinggal di Padang lagi. Kenapa? Karena di Padang akan sulit bagi saya. Akhirnya saya ke Batam. Alhamdulillah di Batam saya keterima bekerja di perusahaan asing
Itu dari tahun 2003 sampai 2010 saya di Batam. Ada beberapa perusahaan asing dengan perusahaan Amerika, Belanda, sampai Korea saya pernah bekerja. Nah, saya melihat satu hal, mereka juga tidak peduli dengan fisik. Mereka yang penting kamu bisa kerja, kamu bisa melakukan tanggung jawab kamu, udah bagi kami katanya. Yang alhamdulillah karena saya bekerja dengan mereka, akhirnya bahasa Inggris saya menjadi lebih baik. Nah, kemudian ketika saya habis kontrak, saya balik ke Padang, saya dapat murid kursus privat saya itu seorang Australia yang notabene dia bekerja untuk PPDI Kota Padang. Nah, dari beliau saya tahu bahwa saya adalah penyandang disabilitas dengan keterbatasan gerak, dan kemudian banyak hal yang dijelaskan oleh dia. Hak-hak saya sebagai penyandang disabilitas itu mungkin akan membantu saya gitu. Nah, setelah saya bergabung dengan PPDI Kota Padang, tim AAS datang ke Padang lalu menjelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bagus, beasiswa dari pemerintah Australia tanpa batasan usia, yang penting ada ijazah, ada kemampuan berbahasa Inggris. Nah, waktu itu saya belum ada ijazah S1. Saya mendapatkan pencerahan atau motivasi dari AAS itu Februari 2018. Bulan Agustus 2018 itu saya masuk kampus STISIP Imam Bonjol Padang, ambil jurusan administrasi negara. Tahun Juli 2002 saya selesai. Kemudian saya ikut mengambil ELTA ini di 2023 bulan Februari. Alhamdulillah April keluar pengumumannya, saya berhak untuk ikut tes. Dari 1.900 pelamar itu yang dipilih 100 orang untuk mengikuti tes di Jakarta. Alhamdulillah saya lulus tes dan mendapat 40 orang untuk wawancara. Nah, kemudian ternyata yang diambil itu 15 untuk kursus 6 bulan dan 15 untuk kursus 3 bulan. Alhamdulillah saya masuk yang 3 bulan. Nah, yang 6 bulan itu akan diadakan di Lombok, yang 3 bulan akan diadakan di Bali. Nah, saya melihat begini, AAS itu sangat ramah disabilitas. Ketika tes itu semua kebutuhan disabilitas disediakan. Contoh, penterjemah, komputer khusus untuk ujian. Kemudian benar-benar mereka mengayomi teman-teman disabilitas, terutama yang tunanetra dan tunarungu. Jadi saya melihat begini, teman-teman disabilitas hanya perlu meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Seperti yang saya bilang tadi, kemampuan berbahasa Inggris untuk tes saja dulu, bukan untuk bicara cas-cicus, maksudnya conversation yang mumpuni, bukan itu dulu. Tes, untuk tes aja dulu gitu. Nah, kalau sudah lulus tes, insya Allah nanti AAS akan membantu kita untuk bisa lancar dan mahir berbahasa Inggris. Ya, berarti di sini baru kuliah 2018 S1 itu di offline ya kuliahnya? Ya, offline di Kota Padang. Dan itu selesai 2022. Berarti di usia yang kurang lebih 45, 46 tahun, 47. Waktu saya kuliah itu sekitar 47-an lah, 47. Berarti benar-benar termotivasi dan terinspirasi dari sosialisasi yang diberikan oleh AAS ke PPDI Kota Padang yang penyandang disabilitas untuk bisa mengikuti, dan waktu itu belum S1 dan ya, motivasi apa sih yang membawa Bu Desi sehingga mau saya kuliah dulu 4 tahun, setelah kuliah saya baru ikut AAS. Itu kan ibaratnya beberapa lompatan, beberapa step kita ketinggalan di belakang nih. Itu apa yang mendasari Bu Desi mau lagi S1 di usia yang udah 47 itu? Mungkin karena saya baru menyadari saat itu bahwa saya adalah penyandang disabilitas. Selama ini saya merasa begini, saya itu non disabilitas tapi dengan kehidupan yang sulit. Tidak mudah bagi saya untuk meraih cita-cita. Saya memang harus berusaha, harus pergi jauh, meninggalkan rumah saya, meninggalkan keluarga saya, baru saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi setelah saya menyadari bahwa diri saya, ternyata saya punya hak khusus sebagai masyarakat, sebagai warga negara, saya punya hak khusus karena saya penyandang disabilitas. Kemudian saya termotivasi, saya harus dapat ini, harus dapat beasiswa. Kenapa?
ketika saya menyadari diri saya adalah penyandang disabilitas, saya merasa bahwa hidup bukan milik saya pribadi, tetapi saya bisa menjadi milik bagi warga negara yang secara sosial rentan, yang tidak mampu, dalam arti mungkin karena keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan ekonomi, atau keterbatasan lain. Jadi akhirnya saya merasa begini, saya harus mendedikasikan hidup saya untuk menjadi contoh, menjadi figur yang akan membuat teman-teman lain termotivasi. Itu pertama. Yang kedua adalah saya ingin menjadi orang yang selalu mampu menjadikan cita-cita itu bisa menjadi kenyataan, tidak hanya sekadar mimpi, tidak hanya sekadar angan-angan. Karena gini, waktu sebelum saya berangkat ke Batam itu saya selalu bicara dengan orang tua saya, adik-adik saya, bahwa saya ingin bekerja dengan perusahaan asing, bekerja dengan orang asing, bekerja di negara lain atau ke luar negeri. Nah, waktu itu mereka hanya seperti meremehkan gitu loh. Yang benar, dalam arti gini, saya hanya belajar bahasa Inggris waktu itu 1 tahun dengan diri sendiri, tidak ada guru, hanya dengan buku. Kebetulan di rumah ada parabola yang channelnya lumayan banyak asingnya. Itu aja modal saya 1 tahun saya berangkat ke Batam. Alhamdulillah semua saya buktikan. Saya bekerja dengan perusahaan asing, ada beberapa negara, Belanda, Australia, Amerika dan Korea saya pernah bekerja. Nah, kemudian saya pernah bekerja sebagai asisten pribadi salah satu orang asing juga. Kemudian saya sudah melakukan perjalanan ke beberapa negara Asia Tenggara. Jadi saya berpikir gini, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang benar-benar menjanjikan kehidupan kita bisa lebih baik. Kenapa? Karena saya sudah mempelajari bahasa asing itu udah beberapa, ada Mandarin, ada Spanyol, Korea, Jepang, ya biasalah mengikuti tren. Tapi benar, saya hanya merasa bahasa Inggris lah yang memberikan dampak baik dalam kehidupan saya, seperti kerja dengan perusahaan asing, kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan yang terakhir ini dapat beasiswa. Nah, motivasi yang mendasari saya kenapa saya begitu bersemangat dan bertekad untuk mendapatkan beasiswa Australian Award itu waktu itu, karena saya merasa begini, ternyata menjadi disabilitas itu bisa melanglang buana, dalam arti diberikan akomodasi, diberikan ruang gerak oleh negara lain, dalam arti negara maju atau negara barat lebih menghargai, lebih menghormati disabilitas. Jadi waktu itu karena saya baru menyadari diri disabilitas, saya hanya ingin membuktikan benar nggak sih gitu loh. Karena mereka bilang mudah sekali syaratnya. Pertama, punya ijazah S1 dengan nilai yang cukup. Yang kedua adalah bisa berbahasa Inggris. Cuman 2 hal itu, dan mereka bilang kalaupun saya tidak tamat kuliah nanti di Australia itu, mereka tidak akan menuntut uang mereka kembali. Saya tidak dituntut untuk balik ke Indonesia. Kemudian banyak hal gitu yang membuat saya benar-benar, ya Allah, ini yang saya butuhkan selama ini gitu loh. Saya ingin dihargai, saya ingin diakui bahwa walaupun saya punya kekurangan tapi saya mampu. Dan alhamdulillah saya juga bisa menjadi orang yang setiap saya punya keinginan saya harus bisa menjadikan nyata, bisa meraihnya gitu, tidak hanya sekedar angan-angan saja. Ya, luar biasa ini ya. Nah, Bu Desi, saya kembali sedikit ke rewind ke belakang ya. Berarti selama belajar di Indonesia, di TK, SD, SMP, SMA, apakah pendidikan itu tidak mampu membuat Bu Desi menjadi seorang yang memiliki hak yang sama, untuk kesempatan yang sama? Ya kan banyak kita melihat fasilitas sekolahnya yang tidak ramah terhadap difabel. Nah, apakah Bu Desi menganggap bahwa itu yang membuat Bu Desi tidak melanjutkan S1-nya dari jarak SMA yang usia 18 ke 47 itu? Oh, jadi gini, sebetulnya gini, ketika saya dari SD, SMP, SMA itu boleh dibilang saya tidak menyadari bahwa saya disabilitas gitu loh. Mungkin kemungkinan itu ada karena saya juga sebetulnya kan disabilitasnya ringan.
tidak disabilitas berat. Cuman waktu dari SD itu sampai kelas 4 itu saya tidak bisa jalan. Orang tua mencoba menjadikan sekolah saya itu akses orang tua saya, bukan sekolahnya gitu loh. Jadi sebelum saya sekolah, orang tua saya sudah mengajari saya membaca, menulis. Jadi ketika saya masuk, saya jadi anak yang benar-benar spesial gitu. Sampai guru saya itu mohon-mohon kepada saya untuk diam sebelum teman-teman lain bisa membaca, baru saya boleh membaca. Karena saking baru ditulis, saya udah baca itu tulisan gitu kan. Sampai guru saya itu, Desi bisa diam nggak? Kalau gini teman-teman kamu nggak akan bisa, katanya kan. Nah kemudian saya dari kelas 1 SD itu sampai kelas 6 SD itu saya juara 1. Nah setelah taman SMA, sebetulnya saya dikuliahkan dulu oleh orang tua saya. Saya dikuliahkan ke STKS Bandung namanya, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, sekolah yang ada di bawah Departemen Sosial. Cuman yang namanya anak muda yang sebelum ke Bandung itu tidak pernah kemana-mana, yang hanya di Padang, tidak pernah ya di Padang atau ke daerah kampung kami. Cuman 2 itu, Padang, Solok Selatan, Padang, Solok Selatan. Lalu dikuliahkan ke Bandung. Notabene adalah kota besar, kota metropolitan. Akhirnya saya lupa diri dengan fasilitas orang tua yang boleh dibilang melebihi fasilitas lain yang didapat anak-anak lain. Jadi saya lupa diri dan akhirnya sekolah saya tidak selesai. Lalu pulang ke Padang, saya bingung saya mau ngapain gitu. Hidup saya itu kayak benar-benar hancur karena kuliah tidak tamat. Nah akhirnya saya belajar bahasa Inggris 1 tahun, otodidak. Lalu saya berangkat ke Batam. Nah di Batam ijazah SMA masih berlaku selama kamu bisa berbahasa Inggris. Nah setelah itu berkarir di situ, habis kontrak, saya merasa begini. Sebagai manusia saya punya keterbatasan dalam arti kekuatan fisik. Bekerja di dalam tekanan 8 jam sehari itu saya sudah tidak sanggup lagi karena usia saya waktu itu sudah 45 tahun. Dalam arti saya bilang gini, saya tidak mau lagi melamar kerja ke satu perusahaan dan harus berdiam di kantor. Saya ingin kerja yang bebas gitu loh. Nah itulah makanya saya pilih menjadi guru privat. Nah setelah saya masuk ke PPDI Kota Padang, ada beberapa LSM yang menjadikan saya sebagai narasumber, sebagai fasilitator atau ya, yang begitu-begitulah gitu kan. Dan alhamdulillah saya jalani dengan enjoy gitu. Dan kemudian ada Australia Award, akhirnya saya punya kesadaran untuk mengambil kuliah kembali. Alhamdulillah ketika saya lulus dari STISIP Imam Bonjol itu saya menjadi lulusan terbaik karena mendapatkan nilai yang tertinggi dan boleh dibilang mahasiswa tercepat juga yang menyelesaikan kuliah.